Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ikhwan wal akhwat dimanapun sedang berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, termasuk ihsan juga pandai-pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dilatih. Karena kalau tidak dilatih akan terus banyak protesnya kita dalam diri kita. Karena mungkin lisan mudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur, tapi hati dan pikiran itu seringkali protes kepada Allah tentang segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Yang pertama, cara melatih syukur itu adalah niat dalam hati. Niatkan dalam hati, jeritkan dalam hati, ya Allah, jadikan hambamu ini menjadi orang yang bersyukur. Kemudian ucapkan di mulut juga, ya Allah, jadikanlah hambamu ini menjadi orang yang bersyukur. Agar tidak apa? Agar tidak hanya diniatkan di dalam hati saja. Kalau hanya diniatkan di dalam hati saja, itu bagaikan Anda meminta kepada presiden lewat televisi, wawancara dengan kamera, kemudian menyampaikan lewat televisi. Padahal akrab belum, berteman belum, bersahabat belum, apalagi dekat, apalagi menjadi teman main, teman curhat. Maka perlu juga ada birokrasi yang zohirnya, birokrasi jelasnya apa? Mulut, lisan, pakai juga. Niat dalam hati, ya Allah, jadikanlah hambamu ini menjadi orang yang bersyukur. Di lisan juga begitu. Ya Allah, jadikanlah hamba ini menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita mengucapkan itu, birokrasi Allah bermain tuh. Apa? Diamini oleh malaikat. Para malaikat mengamini, amin. Kalau malaikat sudah mengamini, insya Allah Allah mengijabahi. Kalau sudah Allah mengijabahi, maka karena sinkronisasi lisan, ya, lisan, pikiran, dan hati itu meminta untuk dijadikan orang yang bersyukur pada Allah, maka insya Allah kun fayakun. Jadilah kita orang yang bersyukur pada Allah. Kemudian apa setelah itu? Mulai sadari. Syukuri perjalanan hidup kita. Syukuri perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita selalu suudzon dan buruk sangka kepada Allah. Kita seringkali buruk sangka kepada Allah. Kenapa sih hidup aku begini terus? Kenapa sih kita begini terus ya hidupnya? Apa nasib kita begini? Itu udah buruk sangka pada Allah. Padahal setiap hari sholat, sudah zikir, sudah baca Quran, sudah ngaji, sudah mengucapkan alhamdulillah, itu tandanya berarti masih ada rasa syukur yang belum pasti dan belum pas di dalam kolbu. Maka itulah perlunya rasa syukur itu perlu dilatih terus sampai akhir hayat. Jangan sampai cukup hanya di lisan saja alhamdulillah. Itu juga tanda sebagai rasa syukur, hanya sebagai tanda, belum sampai kepada rasa syukur itu sendiri. Karena yang namanya rasa itu adanya di kolbu, hanya dapat dirasakan oleh kolbu, bukan di ucapan. Rasa syukur, rasa syukur, rasa bentuknya abstrak, syukur juga bentuknya abstrak. Karena yang bisa mengetahui bahwa apa itu rasa syukur yang sebenar-benarnya rasa syukur hanya kolbu. Maka perlu dilatih. Tidak bisa spontan menjadi orang yang bersyukur, asyakir. Tidak bisa. Maka kita harus
melatih rasa syukur kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukurlah masih punya orang tua. Bersyukurlah lahir dari orang tua yang seperti ini, seperti itu. Jangan banyak protes, jangan banyak menggerutu. Bersyukurlah berteman dengan teman-teman seperti ini. Bersyukur guruku dulu disiplin, mengajarkanku secara tegas. Bersyukur dulu guruku baik. Bersyukur dulu aku berteman sama dia. Bersyukur dulu saya di sini. Bersyukur saya dulu kerja di sini. Bersyukur saya dulu belajar di sini. Bersyukur dulu saya sekolah di sini. Bersyukur dulu saya lewat sini. Bersyukur saya dulu sering ke sini. Bersyukur, alhamdulillah, bersyukur saya dari lahir menjadi orang Islam, diajarkan sholat, diajarkan menyembah Allah, diajarkan memuji-muji Allah, diajarkan Al-Quran. Bersyukur, terus saja bersyukur. Kenapa? Ini pelatihan sampai muncul rasa syukurnya di dalam kolbu. Rasa syukurnya di dalam kolbu. Ketika sudah muncul rasa syukur di dalam kolbu dengan izin Allah, barulah berlaku la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian selalu merasa bersyukur, maka akan aku tambahkan, kata Allah. Dan jauh dari azab yang pedih, kata Allah. Kadang kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, sudah sodaqah, sudah sholat, sudah berzikir, baca Al-Quran, kemudian berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, ya. Sebagai tanda bersyukur sering mengucapkan Alhamdulillah, Astaghfirullah. Kadang-kadang ada di pikiran kita digoda oleh syaitan, oleh nafsu kita juga. Saya kan sudah bersyukur, tapi kok mana janji Allah? Rezeki kok segini-segini aja. Rezeki kok nggak nambah-nambah, segini-segini aja, bahkan berkurang. Berarti itu pertanda rasa syukurnya belum muncul. Nah, rasa syukurnya belum muncul. Latihanlah bersyukur sampai benar-benar muncul di dalam kolbu rasa syukur yang sebenar-benarnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu yang disebut nanti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Baru, karena rasa syukur itu adalah otomatis. Kalau itu sudah muncul rasanya syukur, ya, rasanya syukur yang di dalam kolbu itu, maka sampai akhir hayat kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dilatih, insya Allah dengan izin Allah dapat dipastikan pasti muncul itu, insya Allah dengan izin Allah. Maka harus dilatih terus, dilatih terus. Syukur dengan dibarengi dengan sabar sampai munculnya rasa syukur itu di dalam kolbu. Sabar aja terus, latihan bersyukur aja terus. Latihan bersyukur sampai muncul di dalam kolbu rasa syukurnya tersebut. Insya Allah, semoga kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah, ya, untuk selalu latihan bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah dengan izin Allah agar muncul rasa syukur, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah zahir dan batin di dunia sampai di akhirat, sampai akhir hayat kita, ya. Insya Allah kalau kita selalu bersyukur, maka sampai akhir hayat kita dijadikan husnul khotimah dan dijadikan para ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.